Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari akun Twitter L. Kalian bisa follow akunnya ya di deskripsi. Linknya udah Mimin sediain. Yuk kita langsung aja ke kisahnya. Kos-kosan full teror. Kisah nyata di kosan pertamaku. Masih cerita di zaman aku kuliah. Aku di sini penulis ya. Mimin cuman bawain ceritanya aja. Begini selengkapnya. Pada tahun 2012, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus negeri di mantan ibu kota Indonesia. Aku berasal dari kota lain. Otomatis aku butuh tempat tinggal di tempat baru ini. Kebetulan kakak sepupuku yang satu alma mater denganku merekomendasikan kosan dia waktu masih kuliah dulu. Dia merekomendasikan karena lokasinya yang dekat sekali dengan fakultasku, hanya sekitar 300 meter. Tempatnya bersih dan nyaman. Kosanku ini lumayan luas, terdiri dari 21 kamar dengan 2 lantai. Bentuk bangunannya seperti angka 8, jadi ada rongga kosong yang langsung beratap langit. Bentuk kosannya mirip ilustrasi di judul paling atas. Jadi, kalau aku buka kamar, di luar kamar langsung area parkir kendaraan, dan jika melihat ke atas langsung langit. Waktu awal masuk kos, aku dapat kamar di lantai dasar, kamar nomor 2 dari depan atau pintu masuk kos. Sebagai mahasiswa baru dari kota lain dan sebagai penghuni baru di kosan ini, menjadi hal wajib untuk memperkenalkan diri ke teman-teman kos yang lain. Di sini, aku mengenal Mia, teman yang kuceritakan di tweet sebelumnya. Lina dan Tini, kami berempat sama-sama mahasiswa baru. Mia, Lina, dan Tini, nama samarannya, kejatah kamar di lantai atas. Karena pada saat mereka masuk ke kos itu, hanya tersisa 2 kamar di lantai atas. Back to story. Aku masuk kos duluan, karena jalur masuk ke universitasku itu lewat SNPTN, sedangkan mereka bertiga lewat jalur mandiri. Jalur masuk SNPTN ini pengumuman penerimaan mahasiswanya, kalau nggak salah 2 minggu sampai 1 bulan lebih awal daripada jalur mandiri. Jadi, aku nyari kos lebih dulu dibanding mereka. Oke, kita lanjut ya. Si Mia dapat kamar dekat dengan tangga sisi utara nih. Sedangkan Lina dan Tina dapat kamar di sisi barat kamar Mia. Jadi, antara kamar Lina dan Mia itu letter L. Di pojokan kamar mereka berdua itu ada kamar mandi. Di sini, marilah kita mulai cerita tentang teror. Udah pada berdoa belum? Berdoa dulu ya. Oke, lanjut lagi. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di kos tergolong santuy, tenang, gak ada keributan sama sekali. Sampai suatu sore, "Neng, udah pulang belum?" Suara Mia terdengar dari luar kamar. "Masuk aja Mi," kataku. Mia masuk ke kamarku sambil menoleh kanan kiri, seolah sedang memastikan sesuatu. "Ngopo kowe? Mbok biasa wae lek mlebu kamare wong." "Aku wedi Nek," kata Mia. Oh ya, Mia manggil aku di sini penulis ya. Manggil aku Neng, dan itu bukan namaku. As long as you happy deh men. "Kamu takut kenapa Mi?" tanyaku. "Aku malam ini bobo di sini ya Neng," pintanya. Aku mengiyakan. Lagi pula, ini bukan kali pertama Mia tidur di kamarku. Tapi ada satu yang aneh terjadi sama Mia. Jam di mejaku menunjuk angka 5, tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Tap, 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 tap. Ada suara langkah cepat sedang menuruni tangga. Tak lama pintu kamarku terbuka. Ternyata Mia. Raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran dan ketakutan. Aku diamkan,
Aku tak mau bertanya duluan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. "Neng, Mia tercekat." "Kenapa?" "Cerita aja, kamarku kedap suara kok kalau pintunya lu tutup rapat," jawabku. Mia menutup pintu kamarku, menyalakan lampu, menutup jendela, dan menutup gorden kamarku. Seakan tidak ingin seseorang pun tahu apa yang mengganjal di hatinya. Di sini, aku akan bercerita dengan sudut pandang Mia sebagai orang pertama. Mia bercerita, "Jadi gini Neng, semalam pas aku tidur, aku kebangun. Kulihat jam dinding masih pukul 1 malam. Aku kebangun gara-gara aku dengar suara cewek nangis dari depan kamarku. Aku penasaran, kenapa Mbak Kos nangis-nangis malam-malam di depan kamar orang. Karena penasaran, ku intip dari jendela kamarku. Ternyata ada mbak-mbak duduk di tangga depan kamarku. Si mbaknya ini nangisnya sedih banget, bikin hatiku tersayat. Kuputuskan untuk keluar nyamperin dia. Siapa tahu dia butuh teman buat curhat. Pas ku samperin, posisi dia duduk itu membelakangiku. Aku panggil dia. Mbak, kenapa nangis?" tanyaku. Mbaknya gak nyaut, tapi dia masih nangis. Ya, sebagai wanita, aku merasa iba juga. Oleh karena itu, aku deketin dia deh. Aku jongkok di belakang dia sambil bilang, "Mbaknya kenapa nangis malam-malam di sini? Cerita aja Mbak sama aku. Aku siap dengerin kok. Kalau mbaknya butuh teman cerita, biar lega," kataku agar sedikit menghiburnya. Setelah aku ngomong begitu, mbaknya diam. Udah gak nangis lagi. Sekarang dia mulai menggerakkan badannya buat nengok ke aku. Pelan banget. Dengan dibantu cahaya bulan, perlahan aku bisa melihat wajah putih pucatnya yang tertutup rambu. Karena kalau malam hari semua lampu kosan dimatikan. Setelah semua wajahnya menghadap aku, tahukah kamu seperti apa wajahnya? Bukannya rata. Aku yang shock melihat wajahnya itu cuma bisa kaget, terpaku melihatnya. Melihat aku yang hanya bisa terpaku melihatnya, dia berdiri sambil terus memutar kepalanya ke belakang 180 derajat. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. Dia tertawa melengking lihat aku yang terpaku. Hihihihi, aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa dengan doa yang hanya terlintas di kepalaku. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya. Jarak antara aku dan wanita itu hanya sekitar 50 cm. Sedekat itu aku dengan hantu itu. Aku terpaku cukup lama sampai akhirnya aku bisa bergerak dan meninggalkan tempat itu. Aku masuk ke kamarku, ku kunci pintu, lalu aku lompat ke kasurku dan ku selimuti seluruh badanku dengan selimut. Suara tawanya masih bisa aku dengar di dalam kamar. Aku masih sangat deg-degan. Kupaksa mataku agar terpejam. Akhirnya aku tertidur di pukul 3 dini hari. Paginya aku terbangun pukul 9 pagi. Aku sudah melewatkan mata kuliah pagi nih. Tapi aku tetap segera bersiap-siap buat pergi ke kampus, karena aku gak mau lama-lama di kosan ini. Oke, dari situ sudut pandang Mia selesai ya. Kita lanjut ke sudut pandang penulis. Mendengar cerita Mia seperti itu, aku sedikit tak percaya. Karena kosan ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamarnya luas, sudah full perabot, hanya kamar mandinya di luar. Tapi ternyata bukan cuma Mia yang mengalami teror itu. Akhirnya Mia tidur di kamarku sampai waktu kontraknya habis di kosan ini. Sistem pembayaran kos ini per 3 bulan. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan Mia dengan si mbak muka rata itu, sampai suatu sore ada Tini mengunjungi kamarku. Ada Mia juga di sini. Si Tini membuka pembicaraan. "Ti, sebelah kamarmu, kamar yang paling depan kosong gak ya?" tanya Tini. "Gak tahu Tin, coba tanya sama mas yang jaga kos aja. Kenapa emang?" jawabku. "Aku sama Lina mau pindah ke bawah aja lah." "Emang kenapa pindah?" "Aku sama Lina beberapa malam ini diganggu." Di sini aku mau cerita berdasarkan sudut pandang Tina. Aku di sini adalah Tina, bukan penulis ya. Aku ulangi lagi, aku di sini adalah Tina, bukan penulis. Oke, lanjut lagi. Beberapa malam ini aku kebangun tengah malam, tepatnya pukul 1. Entah apa yang membangunkanku, tapi setiap aku melek,
Rasa kantukku sudah hilang, kayak habis tidur berkualitas gitu. Badanku seger dan mataku udah 100 watt lagi. Meskipun lampu kamarku matiin, aku masih bisa melihat dengan jelas Lina yang masih tertidur lelap. Tina dan Lina sekamar berdua sekarang. Tiba-tiba perhatianku tertuju oleh suara di depan kamarku. Sek, sek, sek. Seperti ada sesuatu yang menggeser tempat sampah yang kuletakkan di depan kamar. Tak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan melintas melewati jendela. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu adalah Mbak Kos yang barusan dari kamar mandi dan gak sengaja nabrak tempat sampahku. Oke, saat ini aku bisa memenuhi otakku dengan pikiran positif bahwa yang lewat urusan Mbak Kos. Kenapa Tina bisa lihat bayangan cewek? Karena kamar Tina gelap dan dari luar mendapat pencahayaan dari bulan, sehingga apabila ada objek melewati jendela akan terbentuk bayangan. Malam pertama aku mendengar suara tempat sampah yang bergeser dan bayangan cewek lewat depan kamarku. Di malam kedua, bukan lagi suara tempat sampah yang digeser, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan itu berjeda. Ku jawab, "Siapa?" Tak ada jawaban. Namun aku mendengar ada orang yang berbisik di depan pintu kamarku. Kupikir, apaan sih? Mbak Kos rese banget malam-malam ganggu orang tidur. Akhirnya ku coba untuk kembali tidur. Kemudian malam ketiga, aku terbangun lagi di pukul 1. Kembali ku dengar suara pintu kamarku diketuk. Bukan, lebih tepatnya digedor. Puh. Suaranya keras dan cepat, kayak ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini aku mulai merasa ada yang aneh. Aku diam saja, tak memberi respon. Tak berselang lama, kamarku kembali digedor. Dudur. Semakin lama semakin keras ketukan itu. Aku mencoba membangunkan Lina yang masih tertidur lelap, seolah-olah tak terganggu dengan suara ketukan itu. Sial, aku sendirian di rumah. Malam-malam gini, barusan ada yang gedor pintu rumah. Aduh. Sial, merinding banget nih. Buat kamu yang lagi baca, hati-hati ya. Siapa tahu mereka juga ikutan baca. Aku mencoba membangunkan Lina, tapi ia tidak kunjung bangun. Akhirnya aku hanya bisa ngerungkel di kasur dan menyelimuti seluruh tubuhku dengan selimut. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu berhenti. Suasana menjadi hening. Tak berselang lama, aku mendengar suara seorang wanita. Suaranya lirih, tapi aku cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Aku ngerti awakmu durung turu." Diikuti tawa melengking khas Mbak Kun. Aduh, aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini cepat berlalu. Dan cerita dari sudut Tina akhirnya berakhir. Kembali ke versi penulis. Aku yang mendengar penuturan Tina mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Mia sebelumnya. Aku berpendapat, jangan-jangan pelakunya sama. Akhirnya Mia dan Tina kumpul mau tidur di kamarku untuk malam ini. Suara itu terdengar lirih, namun aku masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan wanita itu. "Aku ngerti awakmu durung turu." Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhku. Bulu kuduku berdiri. Aku ketahuan aku menanyakan kepada Tina, "Bagaimana dengan Lina apabila dia tidur di kamarku?" Tina bilang bahwa Lina tidak akan pulang malam ini. Oleh karena itu, Tina mengungsi dulu di kamarku. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa Tina, aku bertemu dengan Lina di kampus. Kusapa dia dan sekalian kutanyakan mengenai beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamarnya itu. "Lin, kamu udah diceritain sama Tina belum?" tanyaku. "Cerita apa?" Kuceritakan ulang apa yang diceritakan Tini. Lina hanya bisa melongo, kemudian berkata, "Sumpah itu Tina cerita gitu. Hal itu pun terjadi pada aku, Tik." "Kok bisa?" Jadi, menurut Lina, ia terbangun pada dini hari. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu terjadi. Tapi, yang terjadi adalah Lina mengalami tindihan atau erup-erup, atau dalam bahasa kedokterannya sleep paralysis.
Lina merasa seperti ada sesuatu yang menekannya dari atas. Badan Lina tak bisa digerakkan. Namun ia masih bisa membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat Tina yang sedang ketakutan di sampingnya. Namun Lina tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tak bisa mengontrol badannya. Semakin Lina mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tak dapat bergerak. Barang ujung jarinya pun tak bisa. Di saat seperti itulah ia menyadari bahwa ada sesuatu yang menimpanya. Ia melihat bayangan putih di atasnya. Semakin lama, semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan pakaian berwarna putih. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Lina, seperti sedang memamerkan wajah cantiknya yang sudah tak berbentuk lagi karena wajah wanita itu rata. Lina yang syok mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun ia tak bisa, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget. Ia langsung duduk beristighfar untuk memenangkan diri. Astagfirullahaladzim. Dilihatnya, jam di dinding kamarnya menunjukkan pukul 1. Ia melihat Tina di sampingnya tidur dengan posisi ngerungkel dan badannya tertutup selimut rapat. Lina beranggapan bahwa ia hanya kebetulan mimpi buruk. Jadi Lina melanjutkan untuk tidur lagi. Lina tidak terlalu menanggapi hal itu dengan serius karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanya bunga tidur. Namun kini situasinya berbeda. Aku telah menceritakan apa yang dialami Tini padanya. Hal itu telah dikonfirmasinya sendiri. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pindah kamar ke bawah. Kebetulan kamar nomor 1, kamar yang tepat di samping kamarku, kosong. Langsung mereka beritahukan kepindahan kamarnya kepada penjaga kos. Hari itu juga mereka mengusung barang-barang mereka turun. Bagaimana dengan Mia? Ia menghabiskan sisa kontrak kamarnya dengan tidur malam di kamarku, melakukan segala hal di malam hari di kamarku. Jika ia butuh mengambil sesuatu ke kamarnya yang dekat tangga itu, pasti ia tak pernah berani sendiri. Mari kita kembali fokus ke Tini dan Lina. Apakah setelah mereka pindah kamar, teror itu berhenti? Ya, berhenti, namun hanya sesaat. Dan ini lebih gak masuk akal. Jadi, suatu sore, Tina dan Lina pergi ke kosan temannya untuk mengerjakan tugas bersama. Mereka sempat berpamitan padaku. "Ti, Mia di mana?" tanya Lina. "Katanya lagi nugas di kosnya si Mawar. Kemungkinan gak pulang. Kalian mau kemana?" tanya aku. Kebetulan mereka bertiga satu kelas, jadi mereka memiliki agenda dan tugas yang sama. "Kita juga mau ngerjain tugas di tempat Mawar," jelasnya. "Oke fix, berarti aku sendiri di kosan nih. Ada sih beberapa mbak-mbak penghuni kos yang lain, namun aku tidak terlalu akrab dengan mereka. Kuputuskan untuk mengerjakan tugas di kamar." Waktu berlalu, masuklah waktu azan maghrib. Aku keluar kamar untuk mengambil wudhu di depan kamar. Kebetulan di depan kamar Tina dan Lina terdapat keran air. Usai mengambil wudhu, kulihat lampu kamar Tina menyala. Kupikir Tina sudah pulang. Isenglah aku panggil Tina. "Tin, Lin, kalian udah pulang?" Hening, tak ada jawaban. Oh, mungkin sebelum pergi mereka sengaja menyalakan lampu, pikirku. Aku kembali masuk ke kamar, melaksanakan sholat maghrib, lalu lanjut nugas deh. Tak terasa waktu hampir menuju pukul 11 malam, namun masih belum ada tanda-tanda kepulangan Tina dan Lina. Mungkin mereka tidur di kos Mawar. Hari berganti. Kebetulan aku cuma ada 2 mata kuliah pagi dan kelas selanjutnya siang. Jadi kuputuskan untuk pulang ke kos dulu. Sampai di kos, ternyata kamarku sudah ramai oleh Mia, Tina, Lina, Eva, dan Risa. Mereka berlima adalah teman sekelas dan numpang rumpi di kamar orang. Belum sampai aku masuk ke kamar dan meletakkan tasku, aku diberondongi pertanyaan oleh Tina. "Ti, kemarin sebelum aku pergi ke kos Mawar, aku pamit sama kamu kan? Sampai jam 10-an aku belum pulang kan? Ti, kamu tahu kan?" tanya Tina. "Wait, kenapa emangnya?" tanyaku heran. "Ini si Risa sama Eva ceritanya aneh aja," rajuk Tina. "Emang gimana ceritanya?" tanyaku. Jadi, semalam ceritanya Risa, Eva, sama Edi datang ke kos kami.
Mereka mau ngajakin si Tina sama Lina buat ngerjain tugas bareng. Zaman tahun 2012 belum terlalu booming WhatsApp atau BBM. Gitu ya. HP BlackBerry atau Android masih terhitung barang mewah buat anak-anak kos kere macam kami. Jadi cara tercepat menghubungi kami ya telepon konvensional atau langsung datangin ke kos. Karena memang jarak mereka tidak terlalu jauh dengan kos kami, cukup jalan kaki. Menurut penuturan Risa, Tina di SMS gak dibalas, di telepon gak ada suaranya. Eva dan Edi beberapa kali menelpon nomor Tina, karena mereka hanya punya nomor Tina. Telepon berdering beberapa saat. Kemudian ada yang mengangkat telepon, mereka di ujung sana, namun tak ada jawaban. Hanya ada suara angin berembus, atau suara kresek-kresek seperti radio kehilangan sinyal, atau ada suara bisik-bisik. Mereka bertiga kesal kepada Tina. Mereka pikir si Tina sedang ngeprank mereka. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mendatangi kos Tina langsung. Kamar Tina ada di paling depan, dekat pintu masuk. Oleh karena itu, kamarnya memiliki jendela yang mengarah ke halaman luar kos. Sesampainya di kos, Edi, Eva, dan Risa memanggil-manggil nama Tina dan Lina dari luar jendela kamar. Namun, tidak ada respon. Edi mencoba mengetuk jendela. Kemudian terdengar jawaban dari kamar. Hihihi, siapa? Terdengar suara perempuan sedang cekikikan dari dalam kamar. Tin, gak usah ngerjain kita deh, cepetan keluar, bukain pintu, teriak Edi. Lagi-lagi hanya suara cekikikan yang terdengar dari dalam. Edi mulai kesal. Tin, buka pintunya, tegas Edi. Tak lama setelah Edi menggertak, tiba-tiba dari dalam kamar ada yang menggedor jendela dengan keras. Brak! Hal itu membuat Edi, Eva, dan Risa terkejut hingga mengambil beberapa langkah mundur. Mereka bertiga merasa semakin kesal dengan respon penghuni kamar tersebut. Akhirnya Eva tak bisa menahan kesabarannya hingga mengumpati Tina dan Lina. Jangan main-main sama kita lu, gak asik tahu ngerjain orang gini, dasar perek kau, hujat Eva. Sekejap setelah Eva berhenti berucap, kembali terdengar suara gedoran di jendela kamar sebanyak 3 kali. Dan terdengar suara geraman dari dalam kamar. Seolah-olah penghuni kamar itu ingin mengusir mereka bertiga. Akhirnya pulanglah mereka dengan rasa dongkol. Esoknya, Edi, Risa, dan Eva menghampiri Tina dan Lina dengan muka masam. Tina dan Lina yang tidak tahu duduk perkaranya menanggapi mereka dengan lelucon. Namun, Lina dan Tina malah kena makian. Risa menceritakan kepada mereka berdua tentang apa yang dialaminya semalam bersama Eva dan Edi. Mereka bertiga merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Tin, kalau kamu gak mau kita ajak kerjain tugas bareng, bilang aja. Gak usah ngusir kita pakai gebrak jendela deh. Tina dan Lina hanya bisa melongo. Tina dan Lina tidak merasa mengusir mereka bertiga. Untuk membuktikan alibi mereka, dipanggillah Mia dan Mawar sebagai saksi kalau semalam Tina dan Lina bersama mereka berdua. Eva belum bisa menerima. Dia beranggapan bisa jadi yang mengerjainya adalah mereka berempat. Akhirnya Tina mengajak Eva, Risa, dan Edi bertemu denganku. That's why mereka ngumpul di kamarku. Aku memberikan kesaksian bahwa kamar Tina dan Tina kosong sampai sekitar jam 11 kurang. Karena aku sempat menilik ke kamarnya, masih sepi dan belum ada tanda-tanda mereka berdua pulang. Tapi aku sempat mendengar bunyi dering telepon dari kamar Tina beberapa kali. Namun tak lama berdering, lalu terputus. Ternyata semalam Tina meninggalkan HP-nya di kamar kos agar lebih fokus ketika mengerjakan tugas. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang angkat telepon Edi? Siapa yang cekikikan? Siapa yang gedor-gedor jendela? Siapa yang mengeram? Muncullah pertanyaan besar di kepala kami yang mendengar cerita, karena kejadian tersebut disaksikan oleh 3 orang langsung. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Tina dan Lina sering mengalami kejadian aneh seperti makanan yang baru dibelinya saat akan dimakan di kamar sudah basi. Kemudian beberapa kali Tina melihat baju yang dikantungnya di tembok tiba-tiba bergerak. Terus galon air bergeser. Dan yang terakhir, Tina dan Lina bergantian ketidian saat tidur.
Semakin hari suasana di kamar Tina semakin tidak kondusif. Menurutku, Lina atau Tina sering mengalami ketindihan apabila salah satu dari mereka tidur sendirian di kamar. Mungkin karena sudah tidak tahan dengan teror yang mengganggunya, Lina memutuskan untuk pindah saja dari kos ini, meninggalkan Tina sendirian. Setelah Lina pindah dari kos ini, tak berapa lama kemudian Mia ikut pindah. Tinggallah Tina sendiri di kamarnya sekarang, dan aku sendiri di kamarku. Jujur, merasa lebih lega setelah Mia pindah kos. Sekarang giliran Tina yang kadang tidur di kamarku. Ketika dia merasa kamarnya sudah mulai tidak kondusif untuk ditempati, Tina semakin sering ketindihan jika tidur di kamarnya. Walaupun ia tidur di siang hari, ia bisa mengalami ketindihan juga. Tapi jika ia tidur di kamarku, ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut ketindihan lagi. Waktu berlalu. Tak terasa, aku sudah menempati kos ini selama 3 bulan. Kontrak pertama habis. Aku memperpanjang kontrak untuk 3 bulan berikutnya. Namun tidak dengan Tina. Ia menyusul Mia dan ikut pindah di kos-kosan. Dan ikut pindah di kos Mia. Jadilah aku sendiri di sini dengan mbak kos lain yang asing. Jujur, aku tidak terlalu suka mengajak berkenalan terlebih dahulu, sehingga aku kurang mengenal penghuni satu sama lain. Pertanyaannya, selama tinggal di sini apakah aku pernah diganggu? Aku jawab, pernah. Kemudian pertanyaan lagi. Question, apakah orang luar kos juga pernah diganggu? Iya, pernah. Selain kasus Eva, Edi, dan Risa, sekarang giliran teman sekelasku yang diganggu. Jadi ceritanya, karena kosku dekat sekali dengan kampus dan kamar kosku lumayan luas, jadi sering dijadikan base camp oleh anak-anak kelas. Kebetulan, hari itu aku cuma ada kelas pagi dan setelahnya kosong. Jadi, aku putuskan untuk pulang ke kos. Devi, teman sekelasku, ikut aku pulang ke kos untuk menghabiskan waktu hingga sore. Ku tinggalkan Devi yang sedang sibuk sendiri di kamarku, sedangkan aku melakukan tugas mulia yang wajib anak kos lakukan, yaitu nyuci baju yang sudah menumpuk seminggu. Di tengah kegiatanku ngecek baju, ku dengar suara Devi. "Opo, Tik?" ujarnya. "Opo toh, Dev?" jawabku. Tapi tak ada sahutan dari Devi. Jarak kamarku dengan sumur tempat aku nyuci hanya sekitar 20 meter dan keadaan kos sedang sepi. Jadi aku bisa mendengar dengan jelas suara Devi. Dan lagi, "Opo, Tik? Nyelok-nyelok aku ki ono opo toh?" Aku yang sedari tadi diam, tak mengucap sepatah kata pun, kecuali nyuci. Menjadi penasaran sebenarnya siapa yang ngajak bicara Devi. Karena dari tadi aku tidak melihat anak kos lain selain aku, kucing piaraan penjaga kos dan penjaga kos. Kutinggalkan kegiatanku dan kembali ke kamar menghampiri Devi. "Kowe ket mau ngomong karo sapa ya, Dev?" "Lah, karo kowe to. Ket mau kayak iki nyelok-nyelok aku kok, tapi tak sauti malah ramok jawabi." Aku diam aja loh, dari tadi cuma nyuci, gak ngomong sama siapa-siapa. Oh ya sudah, mungkin aku cuma salah dengar. Aku kembali ke sumur, lanjut nyuci. Namun, hal yang sama kembali terjadi pada Devi. Ada suara yang memanggil namanya lagi. Suara tersebut dari arah tangga. Kali ini, Devi tidak menyahut. Ia langsung menemui sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia menemuiku di tempat nyuci. Hal yang dialami Devi terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali. Setiap dia main sendiri ke kosku dan ku tinggal di kamar sendiri, pasti ada yang memanggil-manggilnya. Sampai saat ini kami tak tahu itu siapa. Sekarang aku ingin berbagi pengalamanku. Suatu malam, aku pergi nongkrong dengan teman-temanku di salah satu tempat ngopi lesehan sekitar situlah. Aku pulang sekitar pukul 10 malam. Mia dan satu lagi teman cewek berniat nginep di kosku. Kita bertiga tidur dalam satu kamar.
Seperti biasa, sebelum aku tidur, aku pasti ke kamar mandi dulu. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Namun saat keluar dari kamar mandi, punggungku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di bahu kiriku. Mi, kok tiba-tiba bahuku kerasa berat banget ya, keluhku. Kemudian yang menjawab, "Neng, kamu lagi dapet ya?" tanya Mia. "Ya nih, di sini aku baru tahu kalau Mia sedikit sensitif dengan hal-hal goib. Ia bisa melihat dan kadang bisa berkomunikasi dengan mereka. Namun hal ini tidak terjadi setiap saat, hanya saat-saat tertentu saja." "Ada yang nempel di bahu kirimu, Neng," jelas Mia. "Apaan yang nempel?" tanyaku sambil mengibas-ibas bahu kiriku dengan tangan kanan. "Itu ada anak kecil yang gelantung di bahu kirimu. Dia yang ada di kamar mandi," jelas Mia. Sontak aku merinding. Soalnya rasanya itu nyata banget seperti ada yang gelantung di bahuku dan berat. Rasanya real seperti ada yang menggantung seperti ini. Menurut penjelasan Mia, mereka tertarik oleh auraku, jadi mereka ingin mengikutiku. Sebelumnya, saat masih di tempat ngopi tadi, sebenarnya ada satu sosok lagi yang tertarik denganku. Wujudnya seperti patih kerajaan. Patih kerajaan zaman dulu wujudnya. Menurut Mia, sosok itu berwajah tampan dengan perawakan gagah, berpakaian kuno khas kerajaan zaman dahulu. Pakaiannya berwarna hijau dengan membawa trisula di tangan kanannya, dan dia menatapku dengan tersenyum. Kurang lebih pakaiannya mirip dengan sosok laki-laki tersebut. Sosok tersebut tidak jadi mengikutiku karena Mia tidak mengizinkannya. Dan sekarang ada sosok yang gak sopan main nemplok aja di punggungku. Mia berpesan padaku, karena aku sedang haid, ia menyuruhku ambil wudhu dan berzikir sebelum tidur, biar hantu anak kecil itu melepaskanku. Setelah semua saran Mia lakukan, badanku langsung terasa enteng, terasa tanpa beban. Malam itu berakhir damai. Oh, satu lagi cerita tentang temanku, Putra nama samarannya. Aku mengenalnya saat awal ospek. Dia ketua peletonku. Setelah ospek berakhir, aku masih berteman akrab dengan dia hingga kini. Memasuki awal perkuliahan, aku datang ke kota istimewa ini menggunakan kereta. Pagi itu, Putra yang menjemputku di stasiun dan mengantarkanku ke kos. Setelah sampai kos, aku memasukkan barang-barang ke kamar, dan Putra menungguku di ruang tamu kos. Ruang itu bersebelahan dengan halaman kos. Setelah urusanku usai, aku pergi keluar menemui Putra di depan atau ruang tamu. Ada yang aneh dengannya. Wajahnya terlihat pucat seperti orang ketakutan. Aku menghampirinya dan bertanya, "Kenapa, Put? Kok pucat? Ku ambilkan minum ya." Saat berbalik mau ngambilin minum, tiba-tiba Putra langsung menarik tanganku dan bilang, "Gak usah, kamu di sini aja. Duduk di sampingku, temenin aku." Kayak kata-kata romantis ya. Aneh. "Ya udah," jawabku. Tak selang lama, kita duduk berdua dan ngobrol. Tiba-tiba Putra memutuskan untuk pamit. "Tik, aku mau pamit pulang. Nanti aku SMS kamu." Dan pergi. Setelah Putra sampai rumah, ia beneran SMS aku dan mengatakan permintaan maaf karena mendadak langsung pulang. Menurutnya, di ruang tamu kos hampir tiap sudutnya ada yang nungguin. Sosok penunggu itu adalah pocong. Sosok itu memakai bungkus berwarna putih lecek, penuh bekas tanah. Kepala dan badannya masih terikat. Wajahnya hitam, seperti bekas luka bakar. Ada bagian wajahnya yang menganga, menampakkan daging yang mengelupas dan mengeluarkan darah bercampur nanah, dan baunya busuk banget. Dan sosok dengan deskripsi di atas ada 4 di ruang tamu. Pantesan Putra langsung pucat. Padahal Putra datang masih pagi, sekitar pukul 9 pagi. Ternyata Putra juga memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, namun tidak pernah ia tunjukkan atau ceritakan. Selain sosok pocong itu, Putra juga melihat sosok perempuan yang menunggu di pohon kaktus di halaman depan kos atau samping ruang tamu. Ruang tamu kosku ini terbuka, jadi hanya ada 3 sisi tembok. Salah satu sisinya bolong dan langsung menghadap halaman kos yang berbatasan dengan kamar Tina. Sosok perempuan itu berpakaian putih, berambut hitam panjang, acak-acakan dan mukanya rata. "Tik, aku gak mau nunggu kamu di ruang tamu itu lagi deh. Kosmu rame. Rame banget stanya. Rame banget stanya. Kalau bisa cepetan pindah," pesan Putra. Aku tidak segera pindah karena keterbatasan ekonomi.
Aku bertahan di kos ini selama 1 tahun, sedangkan Mia, Tina dan Tina hanya bertahan di 3 bulan awal. Akhirnya 9 bulan sisanya aku sendiri. Karena aku merasa nyaman di kamar ini, jadinya aku betah. Sampai pada satu titik aku diganggu. Bulan-bulan terakhir aku mulai merasa diusilin oleh mereka. Aku saat itu masih belum bisa lihat mereka. Kenapa aku bilangnya masih? Nanti aku ceritain di kisah lainnya. Gangguan awal, aku sering mendengar suara langkah kaki yang sedang berlari di atas kamarku pada sekitar pukul 11 malam. Kukira itu suara langkah kaki mbak kos yang sedang beraktivitas. Tapi itu terjadi hampir setiap malam. Sampai pada suatu malam, aku masih ingat, waktu itu bertepatan dengan Idul Adha, Lebaran Kurban. Aku belum bisa mudik karena banyaknya tugas. Oleh karena itu, aku tetap stay di kos. Aku tidak berpikir kalau saat-saat seperti ini, anak-anak kos lain juga pasti bakal mudik. Dan benar, aku di kos gede itu sendirian. Sore hari berasa sangat sunyi, sepi banget. Langit sore berwarna kemerahan sehingga menimbulkan perasaan was-was dan kengerian. Kuputuskan untuk tetap stay di kamar, gak mau keluar kecuali pipis dan wudhu. Akhirnya malam pun larut. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kembali terdengar suara langkah kaki berjalan di atas kamarku. Aku merasa lega karena akhirnya aku gak sendirian lagi di kos. Paginya aku bangun untuk sholat subuh, lihat sekeliling, dan ternyata keadaan kos masih sepi seperti hari sebelumnya. Gak ada kendaraan yang terparkir di tempat parkir, hanya motorku. Padahal setauku semua anak kos punya kendaraan. Saat itu aku baru kepikiran untuk tanya ke penjaga kos, apakah cewek dari China itu masih di sini? Karena sebelumnya ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Cina ngekos di lantai atas. Aku sering ketemu dia pas dia masak di dapur, dan sekarang aku tak pernah melihatnya lagi. Pak, mahasiswa dari Cina masih ngekos di atas gak sih? Tanyaku. Udah dari sebulan lalu dia keluar mbak, atas kosong sekarang, kata pak penjaga. Aku sontak kaget. Terus siapa yang larian di lantai atas tiap malam? Gangguan kedua, setiap kamar di kosku sudah dilengkapi kasur, meja belajar, dan lemari. Meja dan lemari di kamarku terbuat dari kayu jati, kokoh dan keras. Lemarinya 3 pintu, yang tengahnya ada kacanya. Lemarinya mirip banget sama ini nih. Ada gambarnya, tapi di layar kamu gak ada ya. Karena saya pakai ilustrasi yang lain fotonya. Oke lanjut. Malam-malam selanjutnya aku masih bisa mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ketambahan, suara-suara barang jatuh di dalam lemariku itu. Awalnya kupikir ada barangku yang jatuh. Saat kuperiksa, tidak ada yang aneh di dalam. Malam berikutnya, aku mendengar barang terjatuh lagi. Aku mendengar suara barang jatuh tiap maghrib menjelang isya. Lalu aku berpikir, jangan-jangan ada tikus gede yang jatuh di dalam lemari pas dia merambat. Aku ingin memeriksanya sambil persiapan bawa sapu plus buka pintu kamar, biar nanti pas ku buka pintu lemari tikusnya langsung ku giring keluar kamar. And then, zong, gak ada apa-apa di dalam lemari. Langsung lemes aku karena suara itu jelas banget aku dengar. Dari kerasnya suara dentuman benda jatuh itu, sepertinya ada benda lebih dari 1 kilo jatuh di dalam lemariku. Tapi ternyata gak ada apa-apa. Sekarang sudah ada 2 gangguan. 1 suara langkah lari di atas kamar, 2 suara benda jatuh di dalam lemari. Gangguan ketiga. Ini bikin aku benar-benar gak betah lagi. Kalian pernah dengar suara truk atau mobil-mobil angkutan berat yang lagi nanjak? Pasti suaranya berdum keras banget dan berat kan? Bayangkan, suara kayak gitu ada di dalam kamar kalian. Sampai-sampai terasi jendela dan ventilasi kamarku ikut bergetar. Kebayang gak kerasnya suara itu? Tapi kalau aku buka pintu kamar, suara itu hilang, lenyap. Awalnya, kupikir itu suara mobil molen, mobil pengaduk semen yang lagi beroperasi di depan kosanku. Karena saat itu sedang ada pembangunan apartemen kos eksklusif. Awalnya aku bisa tahan. Sampai suatu siang, aku tanya ke penjual lote samping kosku. Bu, jam operasi mobil molennya sampai jam berapa sih? Tanyaku. Diiringi suara deruman mobil molen plus suara kas-kas konstruksi bangunan. Jam 5 udah kelar kok dek, jawab itu penjual. Lah, terus suara deruman yang ku dengar tiap maghrib itu suara apa?
Aku ingin melakukan percobaan. Apakah sama antara suara satu mobil, suara mobil molen konstruksi bangunan yang sebenarnya, dan suara dua, suara daruman yang kudengar tiap maghrib. Aku pulang ke kos, masuk kamar, tutup pintu, dan mendengarkan baik-baik. Ternyata suara satu tidak se-annoying suara dua. Meskipun suara satu keras dan berisik, tapi suara mobil molen yang beroperasi tidak cukup kuat untuk mengedarkan teralis besi jendela dan ventilasi kamarku. Malam-malam selanjutnya, aku masih ditemani suara langkah lari dari lantai atas tiap jam 11 malam, padahal lantai atas sedang tidak disewa. Suara benda terjatuh di dalam lemari tiap menjelang isya. Suara daruman yang menggetarkan teralis tiap maghrib. Ada 3 gangguan. Karena udah saking terganggunya, kadang aku numpang nginep di kos Mia yang baru. Kuceritakan semua kejadian ini pada Mia. Ia berujar kalau aku sedang diganggu oleh mereka yang tinggal di kosku. Mereka? Emang penduduk di kos ada banyak? Tanyaku. Kamu gak tahu ya? Kalau di setiap sudut kos ada penunggunya. Jelas Mia. Emang siapa aja dan di mana aja? Tanyaku serius. 1. Genderuwo di sumur tempat nyuci, padahal aku sering nyuci malam. 2. Kuntilanak muka rata di tangga naik ke lantai atas. Dia yang paling iseng suka keliling gangguin orang. 3. Anak kecil dan nenek-nenek di kamar mandi. 4. Pocong di tiap sudut ruang tamu. 5. Kuntilanak di pohon kaktus. Di halaman depan kos ada pohon gaboja dan pohon kaktus. Tinggi pohon kaktusnya dapat mencapai 3 meter lebih. Dia cuma sebatang, kaktus tanpa cabang. Menurut beberapa temanku yang paham gituan, pohon itulah sarang demit-demit lain. Aku kurang paham siapa saja penunggu kaktus itu. Menurut beberapa temanku yang paham dengan begituan, kosanku sekarang makin rame oleh mereka-mereka yang tak kasat mata. Mereka ini kebanyakan berasal dari tempat lain dan sampai ke sini karena mengikuti anak-anak kos. Kemudian mereka betah di sini. Jadilah mereka menetap di sini. Dan aku, tak lama setelahnya menemukan rumah yang dikontrakan di daerah Melati, Sleman. Aku ngontrak bersama Mia dan 2 teman lain. Lain waktu ceritakan cerita di rumah ini ya. Dari penulis cuman segini aja nih. Dan penulis ucapin terima kasih untuk kalian yang udah mengikuti kisahku sampai akhir. Kutunggu kritik dan saran dari kalian ya. Dan akhir kata, Fakta Sejarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.